Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita saksikan berita yang sedang viral ya. Ini isi beritanya adalah detik-detik Sri Mulyani disoraki anggota Komisi 9 DPR. Coba bagaimana ini berita selanjutnya. Sama-sama kita simak biar kita bisa mengambil pelajaran dari berita yang sedang viral ini. Interupsi pimpinan, interupsi. Saya kira terima kasih pimpinan. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang benderang. Kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana. Karena di masyarakat ini simpang siur. Apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya. Tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Tadi kan sudah dibilang, sementara kan di-share. Kalau surat kami nggak bisa share Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1. Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret. Tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa, Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya, seperti yang Itu disampaikan. surat pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tetap bingung. Tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana? Karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya. Jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023 Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan, surat nomor SR-AT.01.01-3 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami
Kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya. Itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah, 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini, karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu. Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun itu ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun. Seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami, Bapaknya sedang melakukan fit and proper atau Baperjaka, tolong minta data CX pegawai kita. Maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita. Terima kasih. Nah, ini kita barusan sudah lihat bagaimana berita yang sudah disampaikan ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari situ. Yang baik bisa dicontoh, yang buruk gak usah dicontoh.